Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang dianggotakan dengan saya sendiri, Muhammad Farhan Jaya. Saya Mitra Anggraini. Saya Tri Putri Rahmawati. Dan pada video kali ini, kita akan menjelaskan materi tentang teori perilaku konsumen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Jadi, teori perilaku konsumen itu adalah studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, atau perusahaan. Proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga seorang pelanggan juga menjadi bagian dari studi tersebut. Perilaku konsumen dalam Islam kerangka maslahah dan maqasid syariah. Jadi pencapaian maslahah merupakan tujuan dari syariat Islam atau maqasid syariah yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi. Yang pertama, kerangka maslahah dan perilaku konsumsi. Maslahah bermakna baik atau positif. Maslahah juga dapat diartikan sebagai manfaat atau pekerjaan yang bermanfaat. Secara terminologi, maslahah dapat diartikan sebagai mengambil manfaat dan menolak mudarat atau bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara atau hukum Islam. Maslahah dalam konsumsi adalah di mana kita bisa mengambil manfaat sebaik mungkin dari kegiatan yang berupa konsumsi untuk mendapatkan manfaat serta berkah sebesar-besarnya dari kegiatan tersebut. Baiklah, yang pertama kebutuhan dan keinginan. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual, ataupun material. Sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan maslahat sekaligus kepuasan. Namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata. Yang kedua, maslahah dan kepuasan. Jika dilihat dari kandungan maslahah dari suatu barang atau jasa yang terdiri dari manfaat dan berkah, maka di sini seolah tampak bahwa manfaat dan kepuasan adalah identik. Kepuasan adalah merupakan suatu akibat dari terpenuhnya suatu keinginan, sedangkan maslahah merupakan suatu akibat atas terpenuhnya suatu kebutuhan atau fitrah. Meskipun demikian, terpenuhinya suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan, terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan. Yang ketiga, penentuan dan pengukuran maslahah bagi konsumen. Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang bermaslahah, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi. Baik, sekian dari penjelasan saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh saudari Mitra. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai maqasid syariah dalam perilaku konsumsi. Maqasid syariah dalam perilaku konsumsi menurut Imam Al-Ghazali, tujuan syariah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan umat manusia yang terletak dalam menjaga iman, diri manusia, nafs, kecerdasan akil, keturunan nafs, dan kekayaan mal. Substansi maqasid syariah adalah kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat terwujud dua, yaitu pertama dalam bentuk hakiki yakni manfaat langsung dalam arti kuasitas, kedua dalam bentuk majazi yakni bentuk yang membawa kemaslahatan. Para pelaku ekonomi tidak hanya dituntut untuk dapat menguasai sumber-sumber ekonomi yang strategis, tetapi juga memanfaatkannya untuk kepentingan umat dengan mengacu pada kemaslahatan, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah.
Daruriyah atau primer, kebutuhan daruriyah atau primer ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika dia luput dari kehidupan asasi manusia, maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. B. Hajiyah atau sekunder, kebutuhan hajiyah adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia. Namun, manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan, kesempitan, dan ihtiyat. C. Tahsiniat atau tersier, kebutuhan tahsiniat atau tersier atau kamaliyat perlengkapan adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari kelima pokok di atas, serta tidak pula menimbulkan kesulitan atau kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai determinasi konsumsi dalam perspektif Islam. Yang pertama ada urgensi konsumsi dalam Islam. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tidak ada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karenanya, kegiatan konsumsi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Dalam Al-Quran dan hadis juga membicarakan mengenai konsumsi dalam Islam, yaitu salah satunya sebagai berikut, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang kedua ada prinsip konsumsi dalam Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama ada prinsip keadilan, yaitu mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Yang kedua ada prinsip kebersihan, yaitu makanan yang dikonsumsi haruslah baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor dan juga tidak menjijikkan sehingga merusak selera. Yang ketiga ada prinsip kesederhanaan, ialah prinsip yang mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minum, tidak berlebihan. Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan dan minuman halal yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Video dari kelompok kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.